kesetiaan-Mu Tuhan. Naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Yesusku. Terpujilah Engkau Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami puji, kami sembah Engkau Raja. Haleluya. Kudus, kudus, kudus Engkau Tuhan. Kami datang Tuhan pada malam hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Dimanapun kami pada malam hari ini Tuhan, apapun keberadaan kami Bapa, kami mau duduk diam dan mendengarkan Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu kepada kami semua Tuhan, umat-umat-Mu Bapa di surga. Ketika kami ditegur Tuhan, ajarkan kami untuk kami rendah hati Tuhan. Kami tidak meninggikan hati kami, tapi kami merendahkan hati kami, menerima setiap teguran yang datang untuk kami Tuhan Yesus. Agar kami boleh berubah, kami semakin diubahkan, semakin serupa dengan gambaran Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar apapun yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan Yesus, itu semua adalah perkataan-Mu sendiri, itu adalah isi hati-Mu Tuhan yang ingin Kau sampaikan untuk setiap daripada kami. Ini seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita di dalam ibadah tengah minggu pada malam hari ini ya Saudara ya. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita sama-sama siapkan hati untuk kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ya Saudara. Khotbah saya pada malam hari ini saya berikan judul Tetap Rendah Hati. Tetaplah rendah hati Saudara. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang melayani Tuhan dengan kerendahan hati, malam hari ini kita akan belajar hal yang sama, yaitu hal tentang kerendahan hati. Di dalam Efesus 4 ayat yang kedua mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa hendaklah kamu selalu hidup dengan rendah hati, dengan lemah lembut, dan dengan sabar satu dengan yang lain. Dan dengan menunjukkan kasih Kristus di dalam hal saling membantu, Saudara. Nah, Saudara, secara naluriah, secara manusia, Saudara. Manusia itu sangat senang dipuji, sangat senang diperhatikan, sangat senang diprioritaskan, Saudara. Senang diutamakan, dihargai, gak mau direndahkan dan gak mau disepelekan. Itu sudah sifat alami dan naluri dari seorang manusia, Saudara. Tanpa dipungkiri, kita juga sangat menikmati kalau kita diperlakukan seperti ini ya Saudara dengan orang lain. Nah, oleh sebab itu kecenderungan manusia itu cenderung meninggikan diri, meninggikan hati, sulit merendahkan hati Saudara. Nah Saudara, dengan adanya sikap tinggi hati ini Saudara, orang jadi sangat sulit memiliki ketulusan untuk menolong orang lain.
akan cenderung pamrih ketika memberikan pertolongan, saudara. Dan bahkan mereka sulit menolong orang lain. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kepada kita bahwa ayo kita harus tunjukkan kasih kita di dalam hal saling membantu. Di dalam Efesus tadi, saudara. Ayo, hiduplah, kita tunjukkan. Kita harus saling membantu. Ini perintah yang Tuhan mau bagi setiap kita untuk kita lakukan, saudara. Kita harus belajar, mempraktekkan kerendahan hati, saling menolong di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, ada sebuah kecenderungan yang harus kita waspadai sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya dan orang-orang yang mengikut Kristus. Kecenderungan apa itu, saudara, yang harus kita waspadai? Kecenderungan menjadi tinggi hati, saudara. Kenapa, saudara? Kalau kita selalu menceritakan tentang prestasi kita, pencapaian-pencapaian kita, kebanggaan kita dengan sangat berlebihan, itu sudah salah satu contoh kecenderungan dari tinggi hati, saudara ya. Mungkin seringkali tanpa kita sadari, kita hanyut dalam suasana kebanggaan yang luar biasa ketika kita menceritakan prestasi atau pencapaian-pencapaian kita. Tidak ada yang salah dengan hal itu, saudara. Tetapi yang salah adalah ketika hal itu menjadi gaya hidup di dalam hidup kita. Hal itu menjadi kebiasaan. Sehingga muncullah istilah kita mencari validasi, kita mencari pembuktian diri. Orang yang selalu menceritakan kelebihannya, selalu membanggakan dengan sangat berlebihan, itu kenapa disebut cenderung tinggi hati? Karena ya mereka haus pujian dari orang lain, saudara. Karena kan ketika ada orang yang menceritakan tentang kelebihannya, tentang prestasinya, orang lain pasti akan kagum kan, saudara. Pasti akan memberikan pujian. Sekali dua kali it's okay, tapi kalau itu menjadi gaya hidup, saudara, berarti kan itu hal yang tidak baik, saudara ya. Firman Tuhan mengatakan kita jangan mencari pengakuan manusia, mencari puji-pujian, karena itu semua sia-sia ya, saudara. Karena saudara, padi itu semakin berisi, itu dia akan semakin merunduk, saudara. Hal ini membuktikan, hal ini menjelaskan bahwa seharusnya semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi prestasi, semakin tinggi kepintaran dan kepandaian, semakin tinggi orang itu berhikmat, dia harusnya semakin merunduk, semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan khususnya ya, saudara. Kerendahan hati dan kelemah lembutan itu tidak boleh dikesampingkan dari kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ketika kelemah lembutan, kerendahan hati itu dikesampingkan dari cara hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu membuka celah untuk iblis berkarya di dalam hidup kita. Dengan apa, saudara? Dengan kesombongan, dengan hausnya validasi, dengan inginnya pembuktian diri, inginnya diprioritaskan, keinginan untuk diutamakan. Hal-hal seperti itu yang akan masuk ketika kita mengesampingkan kerendahan hati dan kelemah lembutan, saudara. Orang akan berlomba-lomba saling pamer satu dengan yang lain, saling adu kemampuan satu dengan yang lain, saudara. Bayangkan kalau hal itu terjadi di dalam gereja ya, saudara. Di dalam pekerjaan aja itu sudah membuat suasana toksik di dalam pekerjaan, apalagi kalau di dalam gereja, saudara. Wah, sangat berbahaya ya, saudara ya. Bayangkan kalau semua jemaat saling memprioritaskan diri, nggak mau saling menolong, nggak mau saling membantu, saling egois, saling butuh pengakuan, saling butuh pembuktian diri. Bayangkan, saudara, kalau itu terjadi di tengah-tengah gereja, atau kalau itu terjadi pada pemimpin gereja. Wah, itu sangat berbahaya, saudara ya. Itu akan menimbulkan suasana yang tidak sehat di dalam gereja, saudara, di tengah-tengah pelayanan. Saudara, kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan
untuk memiliki sifat yang rendah hati. Kita harus bisa menjaga keseimbangan, menjaga agar tetap sehat lingkungan komunitas kita, lingkungan gereja kita, saudara. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Ayo, jadilah anak-anak pembawa damai sejahtera Kristus. Jadilah anak pembawa berkat di tengah-tengah komunitas yang Tuhan sudah percayakan kita ada di dalamnya. Saudara, ketika kita hidup dengan tinggi hati, hidup dengan butuh dan haus akan validasi dan pembuktian diri, saudara, kita nggak akan mendapat apa-apa, saudara. Kita tidak disebut lagi anak-anak pembawa damai atau anak-anak yang mencerminkan karakter Kristus, karena Tuhan Yesus tidak pernah lakukan hal itu, saudara, di dalam pelayanannya. Kalau kita melihat, kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah bangga, saudara ya, dengan pencapaian-pencapaiannya dan itu sangat luar biasa pencapaian yang Tuhan Yesus lakukan, kerjakan, saudara. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan kerendahan hatinya. Dia tidak pernah berbangga yang sampai hal itu menjadi kebiasaan hidupnya. Tidak pernah, saudara. Oleh sebab itu kita harus hidup dengan teladan seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup, ya saudara. Di dalam Kolose 3 ayat 12 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu semua adalah karakter Tuhan Yesus, saudara ya. Tuhan Yesus mau kita meneladani Dia sebagai teladan yang sempurna. Bahwa ayo, kita orang yang dipilih Tuhan loh. Kita orang yang dikuduskan oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Ayo hiduplah saling menaruh belas kasihan seorang dengan yang lain, saling berkemurahan, saling merendahkan hati, lemah lembut, dan saling sabar, saudara ya. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita harus menjalani hidup dengan cara pandang ilahi. Dunia kalau dunia menggunakan perspektif yang sangat berbanding terbalik dengan firman Tuhan, Tuhan mau kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Kalau orang dunia itu melihat dan memandang dari sudut pandang apa yang aku dapatkan ketika aku menolong orang lain. Nah, perspektif ini, perspektif dunia, saudara, itu hanya akan membuat kita menjadi orang yang jahat dan orang yang munafik. Kenapa, saudara? Kenapa bisa menjadi orang yang jahat? Karena kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita akan menjadi orang yang munafik. Karena kita akan memanipulasi hal-hal rohani untuk kepentingan kita sendiri. Ini yang berbahaya, saudara. Jangan sampai kita egois, tapi keegoisan kita itu kita bungkus dengan rapi dan berkedok seolah-olah kita sedang hidup dalam rohani, hidup dalam kerohanian. Jangan sampai hal itu terjadi ya, saudara. Kita bisa memanipulasi orang lain, tapi ingat, kita tidak bisa memanipulasi Tuhan Yesus. Alkitab mengajarkan bahwa kesombongan mendahului kejatuhan. Hari Minggu yang lalu kita sudah belajar apa saja yang hilang, apa saja yang rusak ketika kita sombong, ketika kita tinggi hati. Apa saja yang hilang, apa saja yang rusak. Kita sudah belajar ya, saudara, hari Minggu yang lalu. Oleh sebab itu, Filipi 2 ayat yang ketiga mengatakan, saudara, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus, saudara, individualisme dan egoisme itu kita tidak boleh berikan tempat, saudara. Di dalam Kristus tidak ada istilah egoisme, tidak ada istilah individualisme, saudara. Tetapi sebaliknya, di dalam Kristus orang akan rela untuk saling menasehati, saling mengingatkan, saling menghibur, saling bersekutu di dalam roh, dan bahkan saling berkorban, saudara.
saling memberikan kasih mesra. Kasih mesra ini yang dimaksud adalah perhatian yang hangat, kepedulian yang hangat, saudara, dan saling memiliki belas kasihan, saudara. Kesimpulan pada malam hari ini adalah hiduplah di dalam kerendahan hati, saudara. Sama seperti Kristus sudah memberikan teladan yang sempurna bagi kita, bahwa Dia hidup sangat rendah hati, saudara ya. Kita harus memiliki sikap kerendahan hati. Memang itu bukan hal yang mudah. Kerendahan hati, lemah lembut, saling menolong, saling mengasihi itu memang sulit, saudara, tidak mudah. Tapi kita perlu melatih diri kita. Dengan demikian, di dalam relasi kita dengan sesama, khususnya di dalam komunitas kita, orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan melihat, saudara. Mereka akan menilai, oh ini ternyata orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, itu hidupnya rendah hati ya. Oh, memiliki sikap rendah hati. Oh, mereka menolong tanpa pamrih ya. Hal-hal yang seperti ini yang Tuhan rindukan untuk terjadi di dalam hidup kita, saudara. Kita harus mempraktekkan, kita harus belajar, melatih diri kita, saudara. Tuhan inginkan hal itu terjadi. Tuhan mau sikap kita mendahulukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Allah. Bagaimana cara kita hidup untuk memuliakan Allah, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain untuk mempermuliakan Allah, bukan justru malah mempermalukan Allah ya, saudara. Kita harus melatih diri kita. Percayalah, saudara, kalau Tuhan berikan kesempatan bagi kita, itu berarti Tuhan mau kita belajar lebih dan lebih lagi. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya, saudara. Roh Kudus pasti akan memberikan kemampuan bagi setiap kita. Puji Tuhan, saudara, malam hari ini firman Tuhan yang sudah saya bagikan biarlah menjadi berkat, menjadi rema di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari yang indah ini, Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk senantiasa rendah hati dalam kami mengiring dan melayani Engkau, Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin dalam hidup kami masih sering tidak menerapkan kerendahan hati, Tuhan. Kami percaya ketika kami memiliki keinginan untuk belajar dan melatih diri kami percaya Roh Kudus pasti akan memampukan kami. Roh Kudus akan mengingatkan kami. Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Tuhan Yesus, Engkau menjamah mereka, Engkau melindungi dan menyertai mereka. Berkati setiap pekerjaan usaha mereka, Tuhan, studi belajar anak-anak mereka, Tuhan berkati secara luar biasa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, terima kasih untuk waktu yang ada ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.